Elon Musk adalah seorang entrepreneur asal Amerika yang telah mendirikan berbagai bisnis teknologi yang luar biasa. Di antaranya ada PayPal, yaitu sarana pembayaran internasional, SpaceX, perusahaan transportasi luar angkasa, dan juga Tesla, perusahaan otomotif dan penyimpanan energi yang dikenal dengan mobil elektriknya. Saya selalu kagum dengan cara Elon Musk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa sulit dalam kecepatan yang gak biasa. Suka atau enggak, Elon Musk adalah salah satu role model saya dalam menjadi produktif. Jadi saya mau mulai untuk mencoba meneliti dan mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Elon Musk dalam kegiatannya sehari-hari. Welcome to Animo Life, dan inilah 5 cara menjadi produktif ala Elon Musk. Semua kebiasaan yang saya temukan adalah hal-hal yang simple dan bisa langsung dipraktikkan oleh siapapun. Kita mulai dulu dari yang paling sederhana. Nomor 1, mandi. Mandi. Iya, dalam sebuah AMA Reddit pada tahun 2015, Elon Musk pernah ditanya, kebiasaan apa yang Anda percaya paling memberikan dampak positif dalam kehidupan Anda? Jawaban Elon hanyalah terdiri dari satu kata, showering, yang artinya mandi. Memang kedengarannya Bang Elon ini lagi cuma bercanda aja, tapi siapa yang tahu, mungkin aja dia memang serius. Saya mau mengaplikasikan ini dengan beberapa hal yang sudah saya pelajari sendiri. Penelitian menunjukkan, apabila kita memperhatikan penampilan kita dengan baik, pekerjaan kita pun akan lebih cenderung dapat diselesaikan dengan baik. Di saat kita bangun di pagi hari, lalu kita langsung mandi, badan kita bakal jadi lebih segar dan lebih siap untuk jadi lebih produktif hari itu. Ibaratnya, kalau semangat kita itu diibaratkan sebagai api, mandi itu kayak minyak yang langsung memperbesar api tersebut. Mandi juga dianggap bisa mempengaruhi tingkat disiplin diri kita. Self-disiplin atau disiplin diri dipengaruhi oleh banyak hal. Dan ternyata penampilan diri, kebersihan tubuh, dan kerapihan tempat kerja kita pun mempengaruhi seberapa besar tingkat disiplin diri kita. Jadi kalau kamu mau produktif setiap hari, please mandi. Seenggaknya belek dan air liur yang ada waktu kamu tidur udah hilang dan badanmu gak bau lagi. Jadi bangun tidur, langsung mandi, dan gunakan pakaian yang ngebuat kamu jadi lebih pede. Kebiasaan nomor 2 untuk jadi produktif berhubungan dengan mental kerja Elon Musk, yaitu adalah dengan menjadi contoh untuk orang di sekitarmu. Elon Musk adalah seorang entrepreneur yang menuntut para pekerjanya untuk bekerja keras dalam waktu yang lama, berkompetisi satu sama lain, dan menahan diri untuk terdistraksi terhadap hal-hal yang mengganggu produktivitas kerja. Hal ini yang membuat Elon dilihat sebagai orang yang tidak peduli dengan pegawainya. Berikut adalah kalimat yang diucapkan oleh Elon kepada salah satu pegawainya di Tesla. Saya mau Anda berpikir jauh dan berpikir keras setiap hari, hingga kepala Anda sakit. Saya mau kepala Anda sakit setiap malam sebelum Anda tertidur. Tapi di balik kejahatan dalam kata-katanya, seluruh pegawai Elon malah respect dan hormat pada Elon. Bahkan mereka mengikuti keinginan Elon untuk bekerja sekeras yang ia mau. Kenapa bisa begitu? Elon Musk tidak pernah menyuruh salah satu pun pekerjanya untuk bekerja lebih keras dari dirinya. Dengan kata lain, ia menjadi contoh untuk pekerjanya, bukan hanya menyuruh-nyuruh saja. Elon Musk diketahui bekerja selama 85 hingga 100 jam per minggu, selama full 7 hari seminggu tanpa libur. Berarti ia bekerja selama 12 jam hingga 14 jam setiap harinya, tanpa ada libur sama sekali. Jadi di saat seluruh pekerjanya bekerja keras, ia bekerja lebih keras. Jadi buat kalian yang sedang bekerja kelompok, memiliki bisnis, atau menjadi leader dari sebuah tim, jadilah contoh untuk semua anggotamu. Kamu akan menjadi jauh lebih produktif dan dihargai oleh seluruh anggotamu. Kamu juga akan memberikan dampak positif sehingga tim atau kelompokmu jadi lebih efektif. Lanjut ke nomor 3, mengenai goal setting. Elon Musk dikenal selalu menetapkan tujuan yang disebut sebagai stretch goals. Salah satu sifat yang paling dikenal dalam diri Elon Musk adalah kebiasaannya untuk menetapkan deadline yang gak masuk akal dalam menyelesaikan proyek-proyek perusahaannya. Bila kita menilik sejarah perusahaan Tesla, Tesla pernah berjanji untuk merilis mobil Roadster yang merupakan sebuah mobil sport dengan tenaga full baterai listrik pada tahun 2006. Namun tanggal tersebut selalu diundur dan diundur, hingga akhirnya berhasil dirilis pada tahun 2008. Tapi ternyata, deadline yang gak masuk akal ini memberikan dampak positif kepada tim yang dikelola oleh Elon Musk. Ada sebuah kejadian menarik yang diceritakan oleh eksekutif dari SpaceX. Elon memasang tujuan di mana mobil pertama ini harus bisa terus hidup dalam perjalanannya dari Los Angeles sampai ke New York tanpa mengisi bensin sama sekali. Ternyata pada waktu dirilis,
Mobil ini mampu pergi sampai ke New Mexico, sekitar 2 kali lebih jauh dari target awal. Dan apa yang terjadi? Elon Musk masih aja marah. Ia selalu menentukan 2 kali lebih banyak dari apa yang orang-orang ekspektasikan. Inilah yang disebut sebagai stretch goals. Mudahnya, stretch goals adalah tujuan yang melebihi persepsi terhadap kemampuanmu saat ini. Kalau kamu merasa hanya bisa melakukan 5 pull-up saja, cobalah untuk men-challenge diri sendiri untuk melakukan 10. Mungkin kamu nggak bakal bisa sampai 10, tapi siapa tahu kamu bisa ngelakuin 7 pull-up. Untuk mencapai goal yang berada di luar jangkauanmu, menetapkan tujuan yang sesuai dengan kapabilitasmu gak akan membawa kamu kemana-mana. Elon Musk sangat mengerti hal ini. Let's go to number 4. T-shaped person. Elon Musk dikenal sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dari sekian banyak CEO, Elon Musk menjadi sebagian kecil yang benar-benar mengerti sains di balik pembuatan roket dan mobil perusahaannya. Dengan pengetahuan ini, Elon bahkan bisa membantu memberikan solusi kepada para teknisinya dalam menghadapi masalah-masalah pada proses pengoperasian bisnisnya. Pengetahuan-pengetahuan ini tidak hanya ia dapatkan dari pendidikannya, namun juga dari pekerjaannya. Ia diketahui senang menjebak para pekerjanya dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pipa atau material-material spesial yang ada di perusahaannya. Awalnya, para pekerja merasa sedang dites oleh Elon. Namun akhirnya mereka sadar bahwa Elon sebetulnya sedang belajar. Elon akan mewawancara pekerjanya hingga ia mengerti 90% isi kepala dari para pekerjanya. Kebiasaan inilah yang membuat Elon menjadi seseorang yang disebut dengan T-shape, di mana ia memiliki satu kemampuan yang sangat tinggi dalam satu hal, ditambah dengan pengetahuan yang luas di berbagai topik yang berbeda. Lawan dari orang T-shape ini adalah I-shape, di mana mereka hanya mendalami satu kemampuan saja, sehingga menjadi seorang spesialis di hal yang mereka lakukan, tanpa kemampuan dan pengetahuan di bidang lain. Dan ada juga mereka yang disebut orang tipe garis, di mana mereka memiliki kemampuan di berbagai hal yang berbeda, namun tidak ada yang spesial. Di antara ketiga tipe ini, jadilah orang yang T-shape. Jadilah spesialis dalam sebuah hal hingga kita bisa memberikan kontribusi yang besar dalam hal tersebut. Tapi milikilah pengetahuan di berbagai bidang yang berbeda. Hal ini akan membuatmu menjadi lebih kreatif dan mampu melihat masalah-masalah yang ada dengan perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda. Oke, let's move on to the last one. Nomor 5. Pelajaran terakhir dan yang paling penting yang saya pelajari dari Elon Musk adalah the growth mindset atau cara pikir bertumbuh. Saya akan memulai dengan mengutip kata-kata Elon Musk. Ia pernah berkata, "Menurut saya, nasihat terbaik adalah terus mencari feedback, di mana kita selalu memikirkan secara konstan mengenai hal-hal yang sudah kita kerjakan dan memikirkan bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan cara yang lebih baik." Elon Musk tidak pernah merasa puas. Ia bangga dengan penghargaan dan semua karya yang sudah ia ciptakan. Namun ia tahu selalu ada cara untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang lebih baik. Selalu ada cara yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih keren. Salah satu contoh kisahnya adalah di saat seorang supplier menawarkan material roket seharga $120.000 yang merupakan harga standar untuk sebuah material roket. Perusahaan lain akan langsung setuju dengan harga yang wajar ini. Namun apa yang dilakukan Elon Musk? Ia malah menertawakan supplier tersebut dan menyuruh seorang pekerjanya untuk membuat material yang sama dengan budget $5.000 saja. Dan ternyata pegawainya yang bernama Steve Davis mampu membuatnya dengan budget hanya $3.900. Dan hingga hari ini material tersebut masih digunakan dalam roket-roket SpaceX. Inilah yang disebut dengan growth mindset, atau salah satu hal yang paling krusial yang membedakan cara pikir orang sukses dan mereka yang belum sukses. Orang-orang dengan growth mindset percaya bahwa mereka bisa mempelajari apapun asalkan mereka siap memberikan usaha yang sepadan. Bila kamu gagal, pelajari kegagalanmu, cari pengetahuan baru, bangkit dan coba lagi hingga kamu berhasil. Pada akhirnya, semuanya hanyalah bergantung dari kemauan kita untuk bekerja keras dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Oke, jadi kesimpulannya, mengenai 5 cara menjadi produktif ala Elon Musk. Nomor 1, jangan lupa untuk mandi. Nomor 2, jadilah contoh untuk orang di sekitarmu. Nomor 3, buat stretch goals yang melampaui kemampuanmu. Nomor 4, jadilah orang T-shape, ahli di satu bidang dengan pengetahuan luas di berbagai hal. Dan terakhir, adopsi growth mindset. Selalu cari cara untuk jadi lebih baik.
Thank you for watching, stay healthy and stay productive.